Sejarah awal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia menurut sejumlah catatan, di antaranya yaitu menurut Thomas Walker Arnold. Sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja, sejak abad kedua sebelum Masehi orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk abad ke-7 Masehi. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Hinggalah pada pertengahan abad ke-8 orang Arab telah sampai ke Kanton. Waktu masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun, perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-11 dan 12. Artinya dakwah di Nusantara sudah merentang selama beberapa abad pada masa-masa awal. Indonesia sendiri pada masa-masa itu tidaklah asing dari pandangan musafir Arab. Sulaiman at-Tajir misalnya, sampai ke kawasan Zabij yang ada di timur India, dilengkapi pula oleh catatan ahli geografi sejaman, Ibnu Hurdazbih, bahwa Zabij dipimpin seorang maharaja. Yang juga disetujui oleh pendapat Yaqut al-Hamawi dan al-Masuti. Belakangan, pendapat soal negeri maharaja ini disetujui sejarawan Arab modern, Husain Munis, bahwa ia merujuk pada daerah yang kini ada di kawasan Indonesia modern. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Suryanegara mengikhtisarkan teori masuknya Islam dalam 3 teori besar. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 M. Kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 M. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 M. Mereka berargumen akan fakta bahwa banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan bahkan juga Jawa. Selain itu pula, temuan Marco Polo juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang Perlak di Aceh, mereka telah mengenal Islam. Selama masa-masa ini, dinyatakan oleh Vanler dan Skrike bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik alih-alih karena niaga. Pandangan lain dari Jones dan Eski Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumpu pada imam-imam sufi yang cakap dalam soal kebatinan dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih Islami.